Nah, ini agak melenceng sedikit Iya. karena saya awalnya backgroundnya teknik kimia. Teman-teman saya itu banyak yang kerjanya di Pertamina, kemudian Pusri ya, kebetulan di Palembang kan ada yang di Semen Batu Raja. Core bisnisnya Core Bank bisnis, Bengkulu Kak. ini bukan hanya Bank Bengkulu, Iya. Bank BPD sebenarnya di mana aja itu adalah melayani Pemda. Ya, itu yang pertama kali. Lagi jadi perhatian seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Nah, ini perhatian ini kita harus sikapi dengan baik bahwa ini adalah bentuk cinta masyarakat Bengkulu kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun. Saya sekarang sedang berada di Geraha Bank Bengkulu, tepatnya di ruang layanan prioritas Bank Bengkulu. Dan sudah hadir bersama saya sekarang pelaksana tugas Direktur Utama Bank Bengkulu, Pak Iswahyudi. Beliau ini selain diamanahkan sebagai PLT Direktur Utama Bank Bengkulu, juga jabatan definitifnya sebagai Direktur Bisnis Bank Bengkulu. Nah, Pak Is, memulai bincang-bincang kita di siang ini, bisa diceritakan sedikit perjalanan karirnya Pak Iswahyudi ini bisa sekarang menjabat sebagai Direktur Bisnis sampai diamanahkan menjadi PLT Direktur Utama Bank Bengkulu. Iya. Sebenarnya gini, kalau dari awal ya, saya itu awalnya di kuliah itu D3 Teknik Kimia, Politeknik Unsri. Nah, tapi ketika dulu di kampus, kebetulan saya itu berorganisasi. Organisasi saya ekstra kampusnya itu di Himpunan Mahasiswa Islam. Selain itu saya juga aktif di BEM. Nah, ketika ada kuliah umum waktu awal-awal dulu masuk kuliah kan biasanya ada kuliah perdana kayak gitu kan. Itu yang datang adalah senior-senior yang saya lihat good looking, kemudian smart gitu kan. Nah, setelah saya berinteraksi ternyata mereka adalah mantan pengurus BEM, kemudian juga eksternalnya ada pengurus HMI. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk berorganisasi. Setelah saya dalamin lagi, ternyata mereka itu beberapa adalah pegawai bank. Seperti itu. Nah, ini agak melenceng sedikit karena saya awalnya backgroundnya teknik kimia. Teman-teman saya itu banyak yang kerjanya di Pertamina, kemudian Pusri ya, kebetulan di Palembang kan ada yang di Semen Batu Raja. Tapi karena saya itu berorganisasi dan biasa berinteraksi dengan orang, sehingga saya putuskan ketika saya tamat D3 itu saya masuk ke bank. Dulunya saya masuk di Bank BNI. Bank BNI itu kurang lebih hampir 2 tahun ya. Kemudian saya lanjut lagi kuliah S1-nya karena saya sudah di bank, akhirnya saya ngambil bukan teknik kimia tapi saya lanjut di ekonomi gitu kan, di salah satu universitas swasta di Palembang. Kemudian setelah itu dari BNI, kemudian saya sempat di Bank Syariah. Bank Syariah Mandiri itu hampir 15 tahun. Terakhir saya sempat di Bank Syariah Mandiri cabang Bengkulu, kemudian saya dipromosi menjadi area manajer Bank BSM ya. Bank BSM di Kaltim Tara yang bertempat di Balikpapan. Nah, 2018 saya masuk di Bank Bengkulu. Jadi kurang lebih di Bank Bengkulu hampir 7 tahun ya. 7 tahun dari seperti 2018 itu. Itu Ya. awal karirnya di Bank Bengkulu ini posisi apa? Dulu awal karirnya pertama saya Wapindip pemasaran dan kredit. Dulu digabung antara divisi kredit dengan divisi pemasaran. Jadi antara yang cari dana dengan yang menyalurkan dana dulu gabung. Kemudian ada pemisahan divisi pemasaran, kalau sekarang divisi dana dan jasa, saya jadi kepala divisi pertama. Kemudian setelah itu saya sempat juga kembali ke cabang karena waktu itu memperbaikin manajemen di cabang. Kemudian waktu itu sempat mengurus Kasda yang sempat keluar ya. Setelah itu kembali lagi, saya balik lagi ke divisi kredit risk di kantor pusat.
Nah, kemudian di 6 Maret 2024 saya diamanahi menjadi direktur bisnis. Ya. Kemudian kemarin di RUPS, alhamdulillah, pengunduran diri kita ditolak sehingga saya tetap lanjut sebagai direktur bisnis dan diamanahkan untuk memegang posisi dirut. PLT dirut ya, PLT karena dirut kebetulan mengundurkan diri, ya, seperti itu. Jadi saat ini saya merangkap direktur bisnis, kemudian direktur operasional dan dirut. Jadi, karena fungsi direktur kepatuhan itu nggak boleh digabung. Jadi direktur operasional Pak Mulkan yang sebelumnya menghandle operasional, karena direktur kepatuhannya mengundurkan diri Pak Juprizal. Nah, fungsi direktur kepatuhan ini dialihkan ke direktur operasional karena dia tidak boleh merangkap yang lain. Sehingga direktur seluruh pekerjaan direktur operasional saya rangkap juga seperti itu. Operasional, bisnis, ini dirut dan juga. Dirut ya. Jadi ada beberapa dari 16 divisi itu ya 12 ke saya akhirnya seperti itu. Ya itulah. Biasa banyak kerjaannya, Pak. Makanya ini saya sempatkan ini Mbak Nike. Terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya berbincang sama seperti Tribuners ini. Nah, ini tugas dari direktur bisnis sama direktur utama sendiri ini apa sih? Jadi kalau dirut itu kan memang dia mengkoordinasi ya seluruh bisnis seperti itu. Jadi yang namanya dirut itu ya operasional, keputusan akhirnya tetap ke dirut. Kemudian bisnis juga ada yang memang cukup kewenangannya direktur bisnis, ada juga yang ke dirut. Kemudian juga fungsi dirut sendiri ada membawahi corporate secretary, kemudian perencanaan dan strategi, kemudian juga ada audit gitu kan. Nah, itu semuanya dengan bukan terpaksa ya, mau tidak mau ya, saya harus lead itu semua gitu kan. Jadi mohon maklum kalau seandainya dulu direktur bisnis saya banyak waktu untuk bincang-bincang karena bisnis kan cari nasabah, relationship gitu ya. Nah sekarang memang semuanya saya handle ya, apalagi ini belum 1 minggu, iramanya masih kita cari dulu seperti itu. Jadi mohon maaf kalau teman-teman media, kemudian LSM, kemudian segala macam agak lambat diangkat teleponnya, bukan seperti karena ini ada 3 jabatan sekaligus yang saya emban dalam waktu bersamaan ini. Dan memang apapun yang terjadi ya, dinamika biasa perubahan, pengurus dan sebagainya, kan bisnis tetap jalan, nasabah tetap harus dilayani dengan baik, seperti itu. Mungkin hampir 1 minggu ini menjabat sebagai ya kurang lebih ya 1 minggu. Apa gebrakan yang pertama Pak Iswahyudi lakukan ini? Jadi kayak kemarin ada ini ya, menghapuskan tunjangan. Iya, jadi gini, memang kalau Mbak Nike ini ya, bahwa di masyarakat ya ada hal-hal yang viral yang jadi atensi ya dari pemegang saham maupun dari masyarakat. Yang pertama mengenai transparansi penerimaan pegawai di tahun 2024 ya, yang diiringi dengan berbagai isu ya. Setelah saya koordinasikan dan memperhatikan semua aspirasi masyarakat dan pemegang saham, bahwa memang kita putuskan bahwa untuk seluruh pegawai yang diterima di 2024 itu akan kita evaluasi. Dalam artian bukan berarti dalam jangka waktu dekat ini, karena kebetulan mereka itu kan masih kontrak dulu 1 tahun. Ya, biasanya memang mendekati masa kontrak nanti di sekitar di bulan Juli atau Agustus kita sudah lakukan evaluasi. Jadi secara bertahap apa yang ini langkah-langkah itu akan kita lakukan ya, mulai dari mungkin kita lakukan psikotes ulang, kemudian wawancara ulang, di samping memang selama masa setelah dari September mereka ditandatangan kontrak, kinerjanya bagaimana gitu loh, seperti itu. Tentunya ini supaya memberikan transparansi kepada masyarakat, karena ini Bank Bengkulu, bank milik
semua rakyat Bengkulu sehingga kita mau menghadirkan transparansi itu seperti itu. Yang kedua memang ada juga mengenai tunjangan ya, tunjangan ulang tahun karyawan Bank Bengkulu kira-kira seperti itu. Walaupun sebenarnya memang di beberapa bank juga ini ada ya, tetapi kita menyambut aspirasi publik. Sebenarnya ini bukan diberikan ketika karyawannya ulang tahun diberikan, karena ini repot kan satu-satu setiap bulan. Memang ketika ulang tahun Bank Bengkulu 13 April biasanya di tanggal tersebut kita berikan tunjangan 1 kali gaji seperti itu. Nah ini saya sudah putuskan bahwa untuk di tahun ini dan insya Allah juga tahun-tahun selanjutnya ulang tahun Bank Bengkulu ini 13 April 2025 ini itu sudah kita hapuskan ya. Dan ini juga sejalan sebenarnya dengan dari regulator bahwa Bank Bengkulu ke depan itu tunjangannya itu insentif-insentif yang diberikan itu semuanya harus berbasis kinerja ya. Jangankan perbankan swasta ya. PNS pun kan seperti itu kan. Iya, berbasis kinerja. Jadi nggak bisa kalau ulang tahun ini kan orang yang kinerjanya baik buruk kan dapat semua kan. Nah, ini yang sebenarnya yang tidak diinginkan baik oleh masyarakat, pemegang saham maupun regulator. Oh jangan gitu, harusnya misalnya yang targetnya tercapai bolehlah dikasih insentif seperti itu sedikit. Bukan orang yang ulang tahun dikasih semua gitu ya seperti itu. Iya semua dapat ya. Iya, kan PNS pun sekarang kan sudah merit system ya seperti itu. Iya, mungkin dari sisi absensi, pekerjaan, targetnya tercapai atau tidak seperti itu. Nah, itu baru dua ya. Nanti pembenahan selanjutnya secara bertahap kita lakukan ya, budaya kerja, kemudian struktur pemberian kredit dan sebagainya, sehingga Bank Bengkulu ini bisa memenuhi keinginan dari masyarakat, kemudian pemegang saham supaya lebih baik lagi ya, seperti itu. Jadi ada juga kemarin di RUPS pemegang saham menginginkan ini jangan ini termasuk juga dari Pak Gub kan, bahwa jangan sampai kita terlalu fokus hanya di kredit ASN saja misalnya cara itu. Tapi ini kan butuh waktu ya. Jadi kita perlu persiapkan SDM-nya sehingga penyaluran kredit Bank Bengkulu ini tidak hanya PNS saja gitu kan. Jadi sudah ada kredit produktif sehingga nanti berimbas kepada kemajuan daerah. Seperti itu. Itu salah satu arahan gubernur tadi ya Pak? Ya, arahan gubernur. Kemudian pada saat RUPS kan ada beberapa pemegang saham yang juga. Kepala daerah yang Bupati, wali kota ada yang menyampaikan seperti itu. Jadi semua aspirasi tersebut, semua ini ya, karena owner kan. Iya. Kalau terkait pelayanan ada nggak Pak itu yang disampaikan oleh pemegang saham ini agar Bank Bengkulu sendiri berbenah? Ya ini sebenarnya kalau masalah pelayanan bukan hanya RUPS kemarin, yang dulu-dulu juga sudah sampaikan bahwa memang pelayanan Bank Bengkulu ini harus sudah semakin profesional ya, semakin profesional, harus sudah setara dengan bank-bank nasional yang ada di Bengkulu ya. Mulai dari pelayanan orangnya, customer service misalnya yang ramah, cepat, kemudian penampilannya gitu kan. Termasuk juga pelayanan digital bankingnya ya, jangan sampai pada saat orang mau gajian, orang mau lebaran ATM kita macet, ATM kita habis gitu kan. Nah budaya-budaya yang seperti itu ya, pelayanan itu semakin harus ditingkatkan, dibenerin ya, seperti itu ya. Yang budaya yang lambat-lambat nggak bisa lagi sekarang. Evaluasi dan berbenah tadi. Iya seperti itu. Ya. Kira-kira Pak Iswahyudi ini akan menjabat PLT berapa lama ini Pak? Sampai dengan dirut definitif terpilih lah seperti itu. Udah mulai tahapannya belum? Sebenarnya ini kan domainnya Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi itu isinya itu adalah komisaris utama. Kalau ada komisaris lainnya
plus kepala divisi SDM atau kepala divisi lainnya yang menjadi anggota komite remunerasi. Nah ini sebenarnya bagusnya ditanyain ke beliau ya. Tapi info yang ini karena menindaklanjutin dari arahan Pak Gub bahwa secepatnya ya segera melakukan penjaringan ya. Nah kemarin RUPS kita tanggal 20, tanggal 21 itu komite remunerasi sudah mempublikasi lowongan di media massa ya, baik maupun cetak maupun di web Bank Bengkulu. Ya, saya belum tahu nih siapa yang melamar, kayaknya sih harusnya udah banyak karena biasanya kalau yang mau melamar itu udah siap-siap dari sebelum itu. Itu terbuka untuk umum ya, nggak harus internal Bank Bengkulu aja. Oh iya, biasanya seperti itu. Umum, malahan se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya. Tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Pak Is datang, Pak Is. Saya untuk sementara saya nggak daftar kok. Saya nggak daftar ke Dirut ya karena saya posisi sekarang kan direktur bisnis. Oke. Jadi pengen di posisi direktur bisnis ini. Sebenarnya kan apapun jabatan ini kan amanah dan kita ikut arahan tegak lurus kepada Pak Gubernur selaku pemegang saham utama dan pemegang saham lainnya lah seperti itu. Jadi kita harus sadar diri lah, sudah dikasih amanah untuk direktur bisnis aja ini amanah yang sangat luar biasa gitu kan. Karena kita tahu bank ini kan kuncinya memang di bisnis kan. Ya. Kalau nggak ada bisnis nggak ada pendapatan gitu kan. Pelayanan juga di situ di bawah saya itu. Pelayanan bisnis di bawah direktur bisnis semua. Iya. Karena biasanya kalau pelayanan bagus, ya bisnisnya juga bagus nanti. Pendapatannya juga nanti bagus. Itu akan mengikuti ya nanti. Iya, labanya naik. Kalau labanya naik berarti dividen untuk kepala daerah, untuk daerah APBD-nya semakin tinggi, CSR-nya semakin tinggi dan sebagainya, itu banyak. Dan sebenarnya untuk karyawan Bank Bengkulunya sendiri nanti ada dapat benefit juga kayaknya kalau dividennya tinggi. Jangankan itu tadi, lain lah, jangankan perbankan. Ya. Sekarang PNS pun begitu kan? Ya ada misalnya penghargaan, OPD tertentu kan kalau dapat ini ada dana tambahan dari Kemenkyu tadi. Iya, seperti itu. Nah, ini berbicara tentang bisnis nih, Pak. Produk Bank Bengkulu sendiri yang layanannya sekarang ini apa nih yang paling kita prioritaskan atau sebenarnya banyak core bisnisnya Bank Bengkulu ini bukan hanya Bank Bengkulu, Bank BPD sebenarnya di mana aja itu adalah melayani Pemda. Ya, itu yang pertama kali. Jadi kalau Mbak Nike baca ya sejarah Bank Bengkulu ini berdiri karena adanya Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu kita kalau nggak salah tahun 68 ya. 68. Nah 68. Jadi ketika Provinsi Bengkulu ini berdiri, seketika itu juga untuk sebagai untuk melayani keuangannya, apalagi waktu itu manual. Itu Bank Bengkulu juga diproses ya. Cuman karena waktu itu ya perlu izin segala macam kan. Waktu itu izinnya masih dengan Kementerian Keuangan sehingga ada selisih kurang lebih 2 tahun. Jadi 2 atau 3 tahun lah karena Provinsi Bengkulu November 68 itu Bank Bengkulu itu April 71. BPD awalnya dulu. Iya, BPD. Sekarang pun masih BPD, ya, namanya Bank Pembangunan Daerah. Nah, jadi kelahiran dari Bank Bengkulu ini sebenarnya sejalan dengan kelahiran Provinsi Bengkulu. Jadi kita itu awalnya memang melayani untuk kebutuhan daerah. Jadi itu tadi saya bilang jangan lupa sejarah kalau nggak punya rekening Bank Bengkulu. Wah bahaya tuh kualat tuh, apalagi Mbak Nike misalnya sebagai orang Bengkulu. Nah, sejalan dengan itu awal-awalnya produk utamanya melayani ini ASN, melayani Pemda. Jadi kreditnya itu tadi kredit kredit pegawai, kemudian kredit juga untuk melayani kontraktor gitu kan. Nah, tapi semakin ke sini juga kita semakin memperbanyak produk kita kan, sehingga itu tadi kita juga ada kredit untuk KUR, kemudian kredit
usaha yang kalau kur kan sampai 500 juta, di luar kur juga kita bisa. Kemudian juga terakhir kita juga sudah KPR juga bisa. Jadi selama ini belum pernah nih tahun ini. Tadi di periode saya selama 2024 saya berhasil kerjasama dengan Tapera ini Bank Bengkulu sebagai bank penyalur perumahan subsidi untuk pertama kalinya. Nah, tahun ini kita udah mulai menyalurin itu. Dan sebenarnya apapun yang di bank lain punya, kita punya. Baik kredit pendanaan, produk pendanaan maupun produk kredit. Ya, banyak sekali itunya. Dan ini keinginan dari pemegang saham kita lebih banyak ya. Lebih banyak lagi untuk kredit-kredit di luar PNS. Jadi selama ini bukan kita tidak ada, sebenarnya sudah ada kredit untuk sawit, untuk petani kopi sudah ada, cuman memang karena PNS-nya itu memang banyak, jadi kelihatan belum itu. Nah, nanti kita lebih gencarkan lagi, kemudian fitur-fiturnya kita lebih perbaikin. Di samping itu memang supaya kredit ini tidak bermasalah, ya SDM-nya juga kita harus tingkatkan kemampuannya, kompetensinya, seperti itu. Nah, di sisi pendanaan juga kita semakin canggih. Kalau dulu mungkin di bawah tahun 2020-an ya, Bank Bengkulu belum ada mobile banking misalnya kan. Sekarang udah ada mobile banking. Mobile bankingnya juga semakin canggih kan. Kemudian juga alhamdulillah di awal tahun kemarin ya, kita juga sudah mendapat izin untuk cash management system. Jadi internet banking ya. Jadi jangan sampai nih Tribun misalnya. Mungkin kalau kemarin susah, kalau buka giro kan mau ngecek saldo susah kan. Nah, ini kalau sudah ada cash management system ini udah bisa ngecek transaksi perusahaan lah, terutama giro ya. Kalau yang tabungan kan bisa pakai mobile banking. Jadi semakin canggih. Tapi memang PR kita itu tadi kompetensi pegawai, kemudian pelayanan dan sebagainya. Produk-produk ini nanti yang kita lihat di mana produk unggulan kita sesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Jadi misalnya kalau di Curup misalnya, mungkin apa nih produk pertanian, kopi, mungkin nanti kita buat fitur sesuai dengan yang daerah masing-masing. Karena potensi daerah itu beda-beda ya. Beda-beda gitu kan itunya ya. Tapi pada dasarnya seluruh keinginan masyarakat Bengkulu, kemudian keinginan dari aspirasi harapan pemegang saham kita tampung, dan ini akan menjadi program prioritas saya semasa menjadi pelaksana tugas direktur utama ini. Dan nanti mungkin juga ke depan kalau tetap di direktur bisnis tentunya ini tugas bisnis juga ya Pak. Jadi Mbak Nike, alhamdulillah memang secara kinerja ya Bank Bengkulu di tahun 2024 itu luar biasa sebenarnya ya. Pertama, kita belum pernah dalam 1 tahun itu bisa growth atau pertumbuhannya itu 1 triliun lebih. Jadi 2 tahun atau 3 tahun terakhir itu ya, karena COVID dan sebagainya, kredit kita tuh minus terhadap tahun sebelumnya. Ini di tahun 2024 kita growth hampir 1,3 triliun ya. Itu kemudian di tahun 2024 juga kita pertama kalinya dalam sejarah Bank Bengkulu, aset kita karena pertumbuhan kredit tadi itu melebihi atau di atas 10T. Ya, jadi 10T. Jadi kita tutup di tahun 2024 kemarin aset kita 10,3T. Nah, ini penting karena apa? Karena biasanya kalau Mbak Nike baca di Infobank atau majalah-majalah yang terkait dengan keuangan, selama ini kita dikelompokkan bank yang beraset di bawah 10T. Kalau Bank BPD yang di bawah 10T itu cuma 3 bank gitu kan. Nah, mulai dari tahun 2025 ini, kan kemarin posisi di akhir Desember, artinya kita udah masuk bank yang beraset di atas 10T. Dan itu kompetisinya banyak, ada 9 atau 10 bank daerah yang di situ seperti itu, yang di atas 10T. Kalau dulu kan di bawah 10T, cuma 3 bank. Jadi kalau itu ya otomatis
minimal juara 3 gitu. Tiga. Nggak ada Pertama kompetisinya kalinya ya. itu di Iya, di 2004 akhir. 2000 iya di akhir 2000 Desember Iya, 2024 itu. Jadi di 2025 ini kita sudah liganya udah beda. Oke. Ya, liganya kita udah. Kemudian juga di 2024 itu kita pertama kali juga tabungan kita tembus di atas 2 triliun selama ini tuh. Itu tadi mungkin karena digitalisasi dan sebagainya. Ya, banyak sebenarnya kinerja yang keuangan yang cukup menggembirakan di di akhir tahun 2024. Ini tentunya kerja-kerja tim bersama, apalagi kalau seandainya kompetensi, kesolidan dari teman-teman semua semakin ditingkatkan. Saya yakin Bank Bengkulu semakin maju dan dicintai masyarakat semakin Bengkulu. bertumbuh tadi. Iya. Ini untuk mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah Pak Iswahyudi sampaikan tadi, apa aja nih Pak yang akan Pak Iswahyudi lakukan? Yang pertama itu tadi, yang pertama kita memperbaiki layanan ya, memperbaiki layanan, karena ketika layanan diperbaikin itu nasabah semakin betah ininya, tidak pindah ke lain hati lah seperti itu ya. Kedua itu memang kita menyesuaikan fitur-fitur produk kita dengan kebutuhan pasar ya. Jadi jangan sampai pasar misalnya pengennya seperti ini, kita memaksakan produknya seperti ini. Karena sekarang kan bukan lagi era produk sentris. Jadi kalau produk sentris itu kita ciptakan produk, terus kita jual. Marketing kita kebingungan, Pak ini di pasar bukan begini keinginannya. Jadi kalau sekarang itu kita sesuai, di pasar begini. Kalau misalnya kredit, fitur di bank-bank lain sudah begini. Mau nggak mau kita juga harus review, jangan paksakan gitu kan. Tentunya dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, kemudian prudential banking. Seperti itu. Insya Allah pangsa pasar di Bank Bengkulu di Bengkulu ini masih sangat terbuka sekali untuk kita mempertahankan prestasi yang sudah ada di 2024, malahan bisa lebih. Bisa lebih seperti itu. Target nanti ke depan ya, Pak. Seperti itu. Ini untuk closing statement ini Pak Iswahyudi, ada yang mau disampaikan ke warga Bengkulu dan juga karyawan Bank Bengkulunya sendiri? Iya, pertama untuk karyawan Bank Bengkulu ya, saya sampaikan kepada seluruh karyawan Bank Bengkulu dari Muko-Muko sampai ke Kaur. Lebong gitu kan, dari Kaur sampai Kota Bengkulu, bahwa kita sekarang ini lagi jadi perhatian seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Nah, ini perhatian ini kita harus sikapi dengan baik, bahwa ini adalah bentuk cinta masyarakat Bengkulu kepada kita. Tentunya masyarakat Bengkulu inginkan kita bank yang semakin bagus, pelayanannya semakin bagus. Ini kita harus sikapi dengan senang hati. Kita solidkan barisan, kemudian kita tingkatkan kompetensi, kita tingkatkan pelayanan kita dengan baik, sehingga bank kita semakin semakin tumbuh, dicintai masyarakat Bengkulu. Kemudian untuk masyarakat Provinsi Bengkulu, saya sampaikan bahwa memang kami Bank Bengkulu ini adalah murni lahir dari rahim Provinsi Bengkulu. Tadi yang saya sampaikan bahwa sejarah kelahirannya pun beriringan dengan sejarah kelahiran Provinsi Bengkulu. Untuk itu teruslah tetap mencintai Bank Bengkulu ini, jangan pernah lelah. Kritikan-kritikan yang disampaikan akan kami perhatikan dan tidak lanjutin, bahwa ini adalah bentuk kecintaan dari masyarakat semua ya, dan itu akan kami tindak lanjutin ya. Apapun itu kritikan dan sebagainya itu akan kami jadikan pemicu untuk menjadi lebih baik lagi Siap ke depan. menerima kritik tentunya. Iya, tentunya kritik yang membangun ya. Tapi jangan lupa, jangan hanya mengkritik, tapi juga menabung di Bank Bengkulu. Karena kalau nabung di Bank Bengkulu, semuanya nanti untuk pembangunan Provinsi Bengkulu. Kalau nabung di Bank Bengkulu, nanti ada dividennya untuk Provinsi Bengkulu. Ada CSR, saya pastikan 100%-nya pasti di Provinsi Untuk warga Bengkulu. Bengkulu. Ya nggak mungkin, karena kantor pusatnya di
di Bengkulu. Kalau yang kantor pusatnya di tempat lain belum tentu balik lagi gitu kan. Ada zakat, Mbak Nike pastikan itu. Karyawan Bank Bengkulu itu 100% bayar zakat setiap bulan. Dan itu juga mengalir ke warga Bengkulu. Ada pajak, semuanya mengalir ke Bengkulu. Jadi jangan lelah untuk mencintai Bank Bengkulu. Tentunya juga kritik-kritik yang membangun. Dan jangan lupa pastikan tuh, cek di dompetnya itu udah punya rekening Bank Bengkulu belum. Sebagai bukti bahwa memang kita warga Bengkulu dan mencintai Provinsi Bengkulu. Ada lagi Pak Yus? Enggak, itu aja cukup. Ya. Baik, Tribuners, itu tadi bincang kita bersama VLT Direktur Utama Bank Bengkulu Pak Iswahyudi, mulai dari perjalanan karir beliau, prestasi-prestasi Bank Bengkulu, dan target ke depannya Bank Bengkulu. Sesuai pesan Pak Iswahyudi tadi, kalau mencintai Bengkulu, tentunya warga Bengkulu harus punya tabungan Bank Bengkulu. Saya Yunike Carolina selaku host pamit undur diri. Semoga bincang kita hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.